awal di $3 itu memang sengaja biar nggak ada yang beli sih. Jika ingin memiliki harta yang melimpah, seseorang harus bekerja dan berusaha semaksimal mungkin. Namun apa jadinya jika sejumlah orang tiba-tiba ketiban rezeki nomplok yang membuat mereka kaya mendadak tanpa harus bekerja banting tulang? Lantas siapakah mereka dan gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah 8 orang Indonesia yang mendadak jadi kaya raya. Gozali Gozalo. Kisah Gozali Gozalo mendadak kaya raya karena foto selfie non-fungible token atau NFT miliknya jadi perbincangan se-Indonesia. Pemuda bernama asli Sultan Gustav Al-Ghazali ini sudah mengambil foto selfie setiap hari sejak tahun 2017 sampai tahun 2021. Ghazali bermaksud membuat time-lapse perubahan dirinya. Oleh sebab itu, dia berfoto dengan wajah datar yang sama. Melalui akun Ghazali Everyday, Ghazali sukses menghebohkan media sosial tanah air. Hanya bermodal foto selfie, dia berhasil meraup keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah lewat NFT. Dikutip dari laman detik.net, koleksi NFT Ghazali Everyday termurah dijual seharga 0,28 Ethereum atau setara dengan 13,5 juta rupiah. Dengan total 933 koleksi, maka valuasi NFT milik Ghazali bernilai hampir 12,6 miliar rupiah. Wah, seketika jadi sultan baru nih. Pendapatan udah miliaran, Ditjen Pajak punya member baru nih. Nah buat Ghazali jangan lupa NPWP-nya ya. Farid. Sebuah video dari akun YouTube milik warga negara Indonesia Faiz Lamet yang tinggal di Arab Saudi tengah menjadi sorotan di tanah air. Lantaran, video tersebut menyoroti sosok miliarder cilik asal Indonesia. Dalam akun Faiz Lamet disebutkan bocah tersebut bernama Farid. Di usia yang masih belia, Farid mendapatkan warisan dari sang ayah yang diketahui berprofesi sebagai seorang pengusaha di Arab Saudi. Sedangkan sang ibu berasal dari Madura. Tinggal di sebuah apartemen mewah di Jeddah, Farid juga memiliki sejumlah mobil mewah seperti Mercedes-Benz, Lamborghini, Ferrari, dan Lexus. Selain mobil, apartemen tempat tinggal Farid juga dikabarkan bernilai fantastis, yaitu sekitar 30 miliar rupiah. Meskipun hidup dengan segala kemewahannya, Ibunda Farid mengajarkan sang putra untuk tetap hidup sederhana. Masya Allah, bibit-bibit mantu idaman nih. Yosua Huta Galung. Berawal dari atap rumah yang bocor akibat sebongkah batu yang menerjang rumahnya pada 1 Agustus 2020 lalu, pria asal Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini mendadak jadi seorang miliarder. Bagaimana tidak, sebongkah batu yang melubangi rumahnya itu ternyata meteor dari angkasa. Dikutip dari laman indizone.com, meteor yang ditemukan Joshua merupakan batuan antariksa berusia 4,5 miliar tahun. Bahkan para ahli memujinya karena dianggap sebagai salah satu meteorit paling signifikan yang pernah ditemukan. Batu meteor seberat 2,1 kg itu kemudian dihargai seorang kolektor asal Amerika Serikat bernama Jared Collins seharga 1,4 juta pound sterling atau setara dengan 27,4 miliar rupiah. Atap rumah boleh bocor, yang penting kan jadi miliarder. Ade Iskandar. Bermodalkan kaos seharga Rp400.000, Ade Iskandar mendadak jadi seorang miliarder. Peristiwa tersebut dialami oleh Ade saat dirinya berkunjung ke Singapura pada tahun 2016. Saat itu Ade sempat membeli sebuah baju kaos seharga Rp400.000. Namun siapa sangka, di balik pembelian barang murah itu, dirinya tanpa sadar masuk dalam sebuah kontes Be a Changi Millionaire. Beruntungnya lagi, Ade berhasil terpilih sebagai pemenangnya dan berhasil membawa hadiah sebesar 9,3 miliar rupiah. Wow, Mas Ade untung banyak nih. Kabarnya uang tersebut digunakan Ade untuk melaksanakan ibadah haji bersama puluhan keluarganya. Masya Allah, semoga menjadi haji yang mabrur ya. Amin.
Sebuah dedikasi sepenuh hati telah membawa berkah ke dalam kehidupan Yuli, seorang TKW Indonesia yang bekerja sebagai perawat di Taiwan. Siapa sangka sosok yang dirawatnya adalah seorang aktor veteran yang pensiun karena masalah kesehatan, yaitu Chen Sun-young. Berkat ketulusan hati Yuli merawat sang majikan hingga menghembuskan nafas terakhirnya, membuat Chen Sun-young mewariskan sejumlah hartanya kepada Yuli. Adapun besaran harta warisan yang diterima oleh Yuli adalah 2 juta dolar Taiwan atau setara dengan 1.039.055.623 rupiah. Dan perhiasan emas senilai 1,2 juta dolar Taiwan atau sekitar 623.433.373 rupiah saat Chen Sun-young masih hidup. Keluh kesah Yuli bekerja di negeri orang sebagai TKW pun akhirnya terbayarkan. Dengan warisan yang dimilikinya, Yuli berencana membuka bisnis di Indonesia dengan modal warisan tersebut. Semoga bisnisnya sukses dan berkah ya Mbak. Sukadi. Beberapa tahun yang lalu, Sukadi menjadi perbincangan dan pemberitaan banyak media massa setelah menemukan harta karun. Uniknya, harta karun tersebut adalah 200 kg muntahan ikan paus. Nelayan asal Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu ini menemukan muntahan paus tersebut dalam kondisi mengapung di atas perairan Samudra Hindia, tepatnya di antara Pulau Dua dan Pulau Enggano. Awalnya Sukadi mengira benda mengapung tersebut adalah limbah. Namun saat benda tersebut ia kumpulkan di perahu, lalu dibawa ke daratan, barulah diketahui jika benda tersebut adalah muntahan paus. Dikutip dari laman liputan6.com, muntahan paus seberat 150 kg sudah terjual senilai 3,3 miliar rupiah. Dengan harga per kilogramnya mencapai 22 juta rupiah. Dan kabarnya, beliau masih mempunyai stok muntahan paus loh. Kira-kira bakal dijual dengan harga berapa lagi ya? Julian Jar. Kejadian serupa juga sempat dialami oleh Julian Jar. Namun bukan jadi tajir karena muntahan paus, tetapi karena sebuah batu aneh. Awalnya, batu ini dianggap tidak berharga karena bentuknya yang memang biasa. Namun siapa sangka, setelah dicek kembali ternyata ada kandungan 20 karat dalam batu tersebut. Usut punya usut, batu yang dianggap remeh tadi adalah salah satu berlian langka. Alhasil, pria yang berprofesi sebagai sang penambang ini kejatuhan rejeki nomplok karena bongkahan berlian tersebut dibeli oleh seorang kolektor asal Jakarta dengan harga 5 miliar rupiah. Mario. Berprofesi sebagai pedagang tanaman, pria Parubaya yang bernama Mario ini sukses menjadi jutawan usai melakukan transaksi barter dengan Hikmat Syamsuddin, seorang pecinta tanaman asal Garut. Transaksi keduanya pun menjadi buah bibir di kalangan netizen. Pasalnya, tanaman hias milik Pak Mario dibarter dengan rumah milik Pak Hikmat. Tidak tanggung-tanggung, rumah tersebut diperkirakan berada di kisaran harga 500 juta rupiah. Dari nilai barter rumah tersebut, Pak Hikmat mendapatkan lebih dari 40 jenis tanaman hias aroid dengan berbagai macam ukuran. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram @creativegarden.id, terlihat keduanya tengah berpose sambil mengacungkan jempol dan memegang sebuah sertifikat tanah. Cie, Pak Mario punya rumah baru nih. Selamat ya, dan semoga bisnis tanamannya makin sukses ya Pak. Dari mereka kita belajar bahwa rezeki itu adalah rahasia sang pencipta dan sudah ada jatahnya masing-masing. Jadi jangan khawatir nggak kebagian rezeki ya. Thank you update lovers.